Selamat datang, saya Cip Ingram, salah satu pendeta di gereja ini. Saya mau bicara tentang 316 dan artinya. Jika Anda berasal dari daerah pelosok atau negara lain, dan hal pertama yang ingin Anda lakukan adalah makan di In-N-Out Burger. Pada saat Anda makan di situ, Anda bisa lihat di bawah gelas mereka ada tertulis 316. Yohanes 3 ayat 16 bisa Anda baca nanti. Atau kalau Anda pergi ke mall, Anda belanja ke Forever 21, kalau lihat baik-baik di tas belanja tertulis 316 dari Yohanes 3 ayat 16. Kalau Anda pencinta olahraga dan mengingat pertandingan kejuaraan Nasional Sepak Bola Amerika BCS tahun 2009, di mana tim Thibaut memenangkan kejuaraan bersama dengan timnya. Dia melakukan yang tidak biasa. Dia menulis angka 316 di bawah matanya dengan cat hitam. Para komentator olahraga dan semua orang ingin tahu apa sih 316 itu dan kenapa angka itu ada di bawah matanya. Beberapa tahun kemudian, karir Thibaut menanjak dan bermain sebagai profesional NFL. Pemain quarterback saat itu cedera. Tim Broncos sudah lama tidak bermain di playoff. Thibaut bermain di pertandingan terakhir dan di babak di mana orang-orang tidak berharap banyak dengan tim ini. Dia melempar sejauh 316 yard. Kesempatan ini dia gunakan dengan yang tertulis di bawah matanya menjadi pencarian Google nomor 1 dalam sejarah Amerika. Orang-orang ingin tahu tentang Yohanes 3:16, apa isinya? Saya rasa ini waktu yang tepat juga untuk mempelajari Yohanes 3:16. Apa isinya? Di halaman depan catatan Anda, perhatikan saya memberikan sebuah gambar kecil. Di sini tertulis juga Yohanes pasal 3:16. Karena begitu besar kasih Allah, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Jika Anda tidak ke gereja dan nonton sepak bola Amerika di hari Minggu, di garis end zone biasanya ada skor yang dipegang oleh seorang pria. Ia berdiri menunjukkan tanda Yohanes 3:16, ayat Alkitab yang paling sering dikutip dan yang paling terkenal dari semua ayat. Ayat ini membawa kita ke beberapa pertanyaan penting. Ayat ini sebuah janji. Yang pertama, menunjukkan Allah yang kita sembah begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih selalu tentang pemberian. Ia mengaruniakan apa yang dia beri, anaknya yang tunggal. Kenapa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan bagi yang percaya beroleh hidup yang kekal. Coba Anda lingkari kata percaya, dan ini kata penting. Apapun janjinya, jika Anda percaya, Anda akan mendapatkan. Jika Anda tidak percaya, Anda tidak dapat. Kata lain yang dapat dilingkarinya, hidup yang kekal. Apa yang dimaksud hidup yang kekal? Waktu saya mendapatkan suatu pernyataan, saya ingin tahu konteksnya, apa yang tertulis sebelum dan sesudahnya, sejarahnya bagaimana. Jadi yang kita dapat bukan dari pemahaman orang lain, tapi yang sebenarnya. Sekarang kita akan buka Alkitab kita. Kalau tidak bawa, angkat tangan Anda. Ini Injil Yohanes. Kita akan baca bersama. Silakan angkat tangan supaya saya kasih untuk Anda. Ini gratis. Saya harap jangan ditolak ya, ini gratis. Sekarang silahkan buka pada halaman 16 dari buku ini. Seperti yang semua orang punya. Atau Anda juga bisa pakai Alkitab yang ada di depan kursi Anda dan buka halaman 1041. Kita mau lihat konteks dari ayat ini dan asalnya dari mana. Konteksnya seperti ini. Sekitar tahun 85 atau 90 Masehi, tinggal satu murid yang tersisa. Murid-murid yang lain telah dibunuh. Yohanes masih hidup. Matius, Markus, Lukas sudah menuliskannya. Dan sebanyak 10.000 umat Kristen sedang mengubah dunia. Mereka menyelamatkan bayi-bayi yang terbuang. Mereka hidup secara radikal di dunia yang menyembah bermacam-macam dewa. Mereka hidup di bawah tekanan kejam pemerintahan kerajaan Romawi. Mereka memberikan hidup mereka saat ada penganiayaan. Tapi mereka tetap ikut Yesus dan kemanapun mereka pergi, mereka tetap mengasihi orang-orang. Seperti Yesus kecil. Itulah ekspresi panggilan bagi jemaat Kristen di Antioquia. Karena yang mereka lakukan hal aneh. Mereka saling peduli, saling berbagi. Mereka membalas kejahatan dengan kebaikan. Itulah sebabnya mereka membalas. Dan orang-orang pertama kali menyebut mereka orang Kristen. Tapi 50-60 tahun setelah itu banyak ajaran sesat mulai menyebar.
menyusup dan menyebar kemana-mana. Lalu Yohanes dipanggil Tuhan dan Roh Tuhan memberikan Injil Yohanes, menjelaskan siapa Yesus. Bagaimana kita bisa berhubungan dengan Tuhan? Apa yang menjadi penjelasan kisah dari kehidupan Yesus dan manusia di kitab Injil terakhir? Jadi pasal pertama menjelaskan siapa Yesus dan asalnya. Pasal 2 adalah peluncuran pelayanannya dengan kuasa, sukacita di acara pernikahan. Dia datang untuk mengasihi semua orang. Di akhir pasal 2, sebagian orang percaya, tapi percaya adalah kata yang dangkal, atau Anda hanya percaya secara intelektual. Atau bisa karena percaya, karena dorongan, emosi. Jadi pertanyaannya, bagaimana untuk mendapatkan iman yang sejati, yang memberikan Anda kehidupan baru yang supernatural bersama dengan Allah selamanya? Pasal 3 akan menjawab pertanyaan itu. Lihat struktur pasal 3, ada 2 bagian yang penting sekali. Bagian pertama adalah Nikodemus, adalah dia seorang Farisi, pengajar agama Yahudi. Mungkin Anda pikir seperti orang yang baru saja lulus dari Harvard, punya gelar master di Stanford, dan seorang punya gelar doktoral, ahli filsafat dan agama terkemuka, itulah Nikodemus. Bagian berikutnya tentang Yohanes Pembaptis. Nikodemus akan bertemu dengan Yesus secara pribadi, dan Yohanes Pembaptis bagaikan bintang terkenal pada saat itu. Dia seorang nabi ahli perjanjian lama. Dia pakai ikat pinggang kulit, jubah bulu unta, dia makan belalang dan madu hutan. Dia selalu ada di padang gurun, selalu datang kepadanya, dan dia berkata, "Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat." Dia berbicara pada orang-orang tanpa ragu. Dia panggil Herodes, kemudian dia berkata, "Istrimu sekarang adalah istri saudaramu," dan itu salah. Tentara Romawi yang menindas orang juga datang kepadanya, pelacur juga, pemungut cukai juga. Semua orang datang dan dibaptis dengan air dan mengaku, "Hidupku salah selama ini, aku tahu itu salah dan aku mau bertobat." Yohanes menjawab, "Tugasku hanyalah menyiapkan jalan. Aku membaptismu dengan air, tapi Allah akan memberikan anaknya yang membaptis kamu dengan air," artinya hidup yang nyata, bukan sekedar meninggalkan dosa, mendapat pengampunan dan hidup baru. Paham konteksnya ya? Mari kita baca bersama. Bagian pertama saja, mari kita berdiri semua. Mari kita membaca kisah wawancara ini, karena Nikodemus, dia akan selalu belajar walaupun dia orang yang bermoral dan suci. Dia berpuasa setiap hari Selasa dan Jumat. Dia melakukan perpuluhan dari apapun yang dia miliki dan dari apa yang dia dapatkan. Dia adalah seorang Farisi yang baik. Dia menghafal hampir seluruh perjanjian lama. Dia memimpin pujian. Dia pemimpin agama yang diakui dan orang yang tulus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus. "Rabi, kami tahu bahwa engkau adalah guru yang diutus oleh Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab dan katanya, "Jika orang dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Pertanyaannya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua, dan bagaimana dia harus masuk kembali ke rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Pengulangan. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan ruh, ia tidak dapat masuk kerajaan Allah. Yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan yang dari ruh adalah ruh. Jangan kau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari ruh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kami juga tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi.
bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Dan tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain dari Dia, yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia, supaya setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Maka dari itu, sebab ia tidak percaya, dan ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Dan hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan, sebab perbuatan mereka jahat. Barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatannya dilakukan dalam nama Allah. Mengerti? Saya akan jelaskan. Dalam paragraf tersebut, jika Anda mengerti sebagaimana Nikodemus mengerti, jika Anda hafal Perjanjian Lama, dan Anda tahu Yudaisme dari awal hingga akhir, semua yang Yesus katakan akan masuk akal dan akan mengguncang hidup Anda. Coba perhatikan, ini hal yang sangat penting. Pelayanan Yohanes terus berkembang di saat Yesus memulai pelayanannya. Dia berkata, "Lihatlah anak domba yang menghapus dosa dunia." Banyak orang yang mengikuti Yesus, dan Yohanes tetap membaptis. Jadi, sekarang, penulis kitab ini ingin memperjelas memang ada perubahan besar. Tidak ada kompetisi antara keduanya. Sekarang Yohanes, yang dianggap sebagai calon penyelamat bagi banyak orang, lalu hari itu datang, dan dia berkata, bukan aku penyelamat yang dijanjikan. Kalau engkau percaya padaku, aku akan mempercayai orang sepenuhnya yang bernama Yesus. Jadi sambil kita baca, coba bayangkan pasal ini di pikiran Anda. Sesudah itu, Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi, perselisihan tentang penyucian. Lalu mereka datang pada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang itu yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis, semua orang pergi kepadanya." Meskipun mereka sudah lama ikut Yohanes membaptis, mereka mempersiapkan jalan. Tiba-tiba ribuan dan ribuan orang mengikuti Yesus. Yohanes bilang tentang siapa Yesus. Yesus sedang membaptis di sana. Orang-orang yang mengerumuni Yohanes jadi sedikit, yang mengikuti Yesus jadi banyak. Kalau Anda pengikut yang baik, pasti bertanya, "Guru, kenapa bisa begini?" Perhatikan respon Yohanes. "Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias. Aku diutus untuk mendahuluinya. Yang memiliki mempelai perempuan cantik, ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita. Mendengar suara mempelai laki-laki itu, itulah sukacitaku. Sukacitaku itu penuh, ia harus makin besar. Tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga, Yesus adalah di atas semuanya. Ia bersaksi apa yang dilihat dan yang didengar. Tak seorang pun yang menerima kesaksian. Dan ia kemudian mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Dan lihat bagian ini. Barang siapa percaya kepada Yesus anak Allah, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Lingkari beroleh. Bukan saat ini, bukan suatu hari nanti, bukan saat setelah Anda meninggal. Yohanes Pembaptis bersaksi dan berkata, barang siapa percaya, ini berarti dia akan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan hidup. Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Saya akan bicara dengan perlahan supaya Anda jauh lebih mengerti. Karena Anda pasti berpikir, saya bicara dengan cepat.
Dan saya mohon semuanya harap maklum karena saya memang bicara sangat cepat. Dan yang kita pelajari, kita tidak hanya sekedar mengetahui firman Tuhan, tapi kita juga ingin tahu bagaimana cara mempelajarinya. Keyakinan yang nyata bukan karena kita setuju dengan pernyataan orang. Keyakinan yang nyata muncul ketika kita menggali dan Tuhan bicara dengan tuntunan roh melalui firman-Nya. Jadi ada 3 hal yang harus dilakukan. Untuk mempelajari firman Tuhan itu sendiri, dan ini untuk kita semua. Dan untuk mempelajari firman Tuhan itu sendiri, ini diperuntukkan bagi setiap kita, semuanya. Saya tahu mungkin sebagian Anda merasa lebih pintar dari yang lain, IQ Anda di atas rata-rata, dan ada yang memiliki IQ standar, dan ada yang lebih rendah lagi. Tetapi orang yang mendengarkan, Yesus adalah orang biasa. Yesus bicara dengan tajam dan sederhana. Berbeda dengan dunia, Tuhan tidak tertarik dengan IQ atau kepintaran Anda yang diberikan kepada Anda untuk tujuan yang khusus. Orang yang mengasihi manusia dan membuat perubahan di dunia tidak diukur oleh IQ mereka. Jadi, dia mau kita belajar firman dengan sederhana. Apa yang tertulis? Observasi. Apa maksudnya? Interpretasi. Dan bagian terpenting, apa artinya buat saya? Aplikasi. Saat Anda bisa lakukan 3 hal ini, Anda bisa mempelajari firman Tuhan tanpa bersandar dengan latar belakang Anda. Jadi hal pertama yang kita lakukan adalah apa yang dikatakan Yohanes pasal 3. Apa yang disampaikan? Dalam beberapa minggu, saya sudah tunjukkan kepada Anda bagaimana saya pelajari Alkitab dan bagaimana saya dengan cepat melakukan observasi. Coba baca dengan cepat dan tanyakan diri Anda tentang pernyataan itu. Apakah benar itu tertulis di Alkitab? Benarkah dinyatakan bahwa Nikodemus adalah seorang pemuka agama Yahudi, datang di malam hari, bahwa Yesus diutus oleh Tuhan untuk menyatakan mukjizatnya, dan dia ingin tahu tentang orang yang dilahirkan kembali, apapun artinya, dia tidak paham bagaimana itu bisa terjadi. Untuk masuk ke dalam kerajaan, yaitu hidup kekal, diperlukan kelahiran jasmani dan rohani. Yesus pun kaget, pengajar agama di Israel tidak paham hal ini. Yesus menyatakan asal-muasalnya, dia dari surga, anak Allah, dia prediksi kematiannya. Dia bilang anak manusia akan ditinggikan sama seperti tongkat ular, yang diangkat oleh Musa di padang gurun, yang adalah tindakan yang sama dengan proses penyaliban. Lalu di perjanjian baru, Yohanes pakai frase yang sama, yaitu ditinggikan di kayu salib. Ya, Yesus menjanjikan kehidupan yang kekal bagi yang percaya. Kedatangannya bukan untuk menghukum, tetapi untuk misi menyelamatkan manusia. Dan akhirnya di sini dia bilang ada beberapa orang yang tidak peduli seberapa baik dan mereka menolak untuk percaya. Observasi mengenai Yohanes Pembaptis juga sederhana sekali. Kita temukan baik Yesus dan Yohanes Pembaptis di kota kecil. Murid-murid Yesus khawatir, tapi Yohanes bahagia. Dia mengklarifikasi perannya. Dia membuka jalan untuk Yesus dan dia tegaskan identitas Yesus dari surga. Yohanes tegaskan Yesus adalah Tuhan dan anak Allah. Dia bilang siapa yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Akan tetapi, barang siapa yang menolak akan terima murka Allah. Jadi, apa itu adil? Apa yang diinginkan? Ya, itulah yang saya dapat dan saya tidak cari referensi lain, saya hanya baca dan kita semua bisa lakukan ini. Pertanyaan berikutnya, apakah artinya? Kunci dari pertanyaan tersebut adalah menanyakan pertanyaan sederhana seperti, saya tidak bisa mengerti kalau pertanyaan ini semua terjawab. Saya tidak tahu. Jadi begini, pertama, coba Anda bayangkan sebuah kotak persegi. 85-90 Masehi, Yohanes berbicara dengan kuasa roh Allah pada orang Kristen abad pertama. Apa artinya bagi mereka? Secara budaya dan sejarah, apa artinya bagi mereka? Kebenaran. Lalu bayangkan ada panah, apa hubungan kebenaran itu? Kalau saya menarik waktu ke tahun 2015, apa artinya bagi saya? Di hidup saya, yang tinggal di Silicon Valley, Amerika, atau baru saja pindah. Apa artinya bagi saya yang belum menikah dan juga yang belum menikah? Apa artinya bagi saya yang punya tekanan dalam hidup? Tuhan mau berbicara kepada orang-orang biasa seperti kita. Secara jelas sebagaimana di masa lampau,
Ada banyak pertanyaan yang bisa ditanyakan. Tapi pertanyaan yang saya tanya, kenapa Nikodemus datang di malam hari untuk bertanya kepada Yesus, apa artinya dilahirkan kembali? Mengapa Yesus mau meladeni pembicaraan tentang kelahiran kembali? Dengan seorang pemimpin, pemuka agama Yahudi yang terdidik, pintar, terhormat, dan intelektual ini, kenapa Yesus kaget kalau dia tidak paham? Kalau memang dia pintar, harusnya dia mengerti. Dan kenapa? Ada ilustrasi perjanjian lama tentang tongkat ular dari tembaga. Dan apa maksud dari semua ini? Maksudnya, apa ada di antara Anda ketika saya baca, seketika Anda berpikir, oh iya, itu ada di perjanjian lama. Dan ia menaruh ular tembaga di atas tongkat dan menaikkannya? Apakah ini semua masuk akal? Anda yang tahu? Saya yang baca juga bingung sebenarnya. Harus buat penelitian. Tapi setelah itu, dan Nikodemus mengerti. Bagaimana? Apa karena ia menghafalinya? Perjanjian lama? Sekitar sejak umur 12 tahun. Dia menyelesaikannya dalam 10 sampai 20 tahun. Pria ini pria yang cerdas dan dihormati di kalangan masyarakat. Yesus mengajarkan hal ini supaya dia paham. Lalu bagaimana? Anda menerima hidup yang kekal. Apa maksud sebenarnya? Dan mengapa tidak ada orang yang mau menolaknya? Itu adalah pertanyaan valid. Jadi mari kita menelusuri kitab Injil Yohanes yang kita semua miliki dan jawab pertanyaan. Apa artinya bagi mereka dan apa artinya bagi kita? Alasan pertama, dan Nikodemus, dia menghormati Yesus dan memanggilnya Rabi. Itu artinya, saya akui dan hormati Anda sebagai guru besar walaupun Anda tidak kuliah. Karena tidak masuk sistem. Kenapa datang di malam hari? Karena Yesus seorang revolusioner dan dia membalikan meja juga dikritik. Kerumunan mengikutinya. Dia menyembuhkan orang. Dia beri makan 5.000 orang dengan roti. Ada rumor tentang wanita, anak kecil perempuan, atau anak laki-laki yang dibangkitkan dari kematian. Dan maksud saya itu sangat menakjubkan. Itu jadi ancaman sistem agama. Lalu pemuka agama berpikir kita harus bunuh orang ini. Kita harus singkirkan dia. Tapi hati Nikodemus tulus. Saya tidak yakin dari mana orang ini berasal. Tapi saya yakin tidak ada orang yang dapat melakukan mukjizat seperti yang ia lakukan. Saya akan merendahkan diri, meletakkan semua gelar yang saya dapat, dan akan pergi diam-diam. Karena saya tidak ingin banyak perhatian. Saya mau cari tahu apa maksud semua ini. Jadi dia pergi malam hari. Lalu, Yesus masuk ke dalam inti permasalahan. Nikodemus tidak butuh pengetahuannya lagi. Nikodemus, engkau tidak akan masuk kerajaan Allah kecuali engkau lahir kembali. Jika Anda Yahudi dan mendengar frase kerajaan Allah dan ekspektasi mereka adalah Allah, Mesias, Raja akan datang, menggulingkan Roma, memberikan mereka kuasa menyelesaikan masalah mereka. Salah satu ekspektasinya. Akan tetapi juga mereka tahu bahwa ketika Allah hadir di sini dan Anda menjadi anak Allah, dan istilah itu bergantian dengan kehidupan yang kekal. Jadi sebenarnya Yesus sedang bicara dengan pemimpin agama yang pintar, kamu tidak dapat masuk kerajaan surga jika tidak lahir dalam roh. Apa pekerjaan saya tidak bisa membuat masuk, agama tidak bisa membuat masuk, rajin ibadah tidak bisa membuat masuk, apa gelar saya tidak bisa membuat masuk, perbuatan baik saya tidak bisa membuat masuk, perbuatan kita semua. Yesus bilang, kamu harus lahir kembali. Istilah ini maksudnya memiliki dua arti. Artinya lahir untuk kedua kalinya. Dan bisa diartikan lahir dari atas. Dengan kata lain, terlahir dari atas ke bawah.